Apakah ada kerajaan yang memang bersembunyi di bawah laut? Kerajaan yang bersembunyi di bawah laut, tembok Papua. Satu-satunya sumber sejarah yang bilang kalau adanya Ratu Pantai Selatan menemui dia. Lokasinya ada di Yogyakarta. Ya. Kalau disebut adanya di Pelabuhan Ratu, itu siapa dong? Diperkirakan Selat Muria akan muncul lagi dan membawa tatanan baru untuk masyarakat sekitar gitu. Makanya kemarin Pati geger kan? Ya, habis ngurusin siapa yang disantet? Di Jakarta, di pemerintahan bang. Itu lagi gontok-gontokan bang. Itu yang bahaya, karena tiap hari datang macam-macam bang. Jadi nggak semudah itu jadi tukang santet? Oh lah, enggak. Nggak semudah itu jadi tukang santet. Reinkarnasi itu, kita bisa reinkarnasi ke masa lalu bang. Paralel. Iya itu makanya maksud aku gini, terkadang ketika ada sebuah konsep yang dibicarakan oleh orang, for example, kita dulu kemarin kita ngebahas tentang UFO, ya. Kita ngebahas tentang ya hal-hal yang absurd. Ketika ada diskusi tersebut, berarti kan ada kesaksian dari orang-orang sebelumnya. Betul. Maka dari itu aku ngebahas sama Ki lagi tentang reinkarnasi, dan mungkin itu ada dalam beberapa di buku ini kali, di antara 4 buku ini. Ada di sini. Nah kan, aku udah feeling. Ya. Aku udah feeling kenapa di kepalaku pengen ngebahas reinkarnasi dari induk ilmu kejawen. Ya, betul. Kita selama ini disuguhkan dengan tayangan serta film yang menggambarkan bahwa kejawen itu ya di permukaannya aja. Betul. Nggak yang begitu dalam dan kita kurang paham. Ya, walaupun memang ini adalah kisah orang-orang yang tinggal di Jawa atau tanah Jawa, tapi kita sebagai orang Indonesia harus belajar sejarah. Betul. Aku pengen tahu dulu Ki, induk ilmu kejawen yang sesungguhnya itu seperti apa? Oke, buat pertama kali aku bilang dulu ya disclaimer ya. Kalau yang disebut ilmu kejawen itu sebenarnya ilmu Islam, ilmu tarekat Islam sebenarnya. Kalau kita bilang ilmu kejawen bukan Islam, literaturmu mana? Aku tanya, emangnya di masa pemerintahan Majapahit sampai terakhir ada yang namanya ilmu kejawen? Ada disebutkan literatur atau kata-kata kejawen? Ternyata nggak ada. Baru setelah era Demak, barulah ada yang namanya kejawen. Karena kita njawani, gitu kan. Dari mana? Ya dari para susuhunan, dari Wali Songo, Sunan-Sunan itu loh. Yang paling dikhususkan adalah Sunan Kalijogo biasanya. Yang dinisbatkan kejawen Sunan Kalijogo. Padahal kalau Bang Robi baca itu adalah sebuah pengajaran makrifat. Makrifat itu kita mendalami secara arif ya. Secara arif, seperti apa cara kita untuk mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan, dan kemudian mengenal apa yang namanya pribadi kita sendiri, yang nanti berhubungan dengan reinkarnasi itu tadi. Jadi ini Wirid Widya Jati ini adalah salah satu induk ilmu kejawen yang diajarkan turun-menurun ya. Dari mana? Kalau ini dulu namanya adalah Sastro Jendro, salah satu bagian dari Sastro Jendro. Ilmunya para pemimpin, para raja, Bang. Gini aja, nanti Bang Robi lihat ya, cek random sebelah manapun, nanti ada nggak yang namanya kejawen itu? Kejawen ya, bukan agama atau kepercayaan yang ada di Jawa. Ini khusus kita bahas kejawen. Ya. Ada nggak yang ternyata bilang dewa-dewa? Ada nggak ternyata yang bilang kepercayaan-kepercayaan lain selain kepercayaan Islam? Nggak ada. Ini by data semuanya. Jadi ya memang ini ilmu tarekat kok. Ya. Tadi Ki minta aku untuk membuka buku ini secara random. Yang keluar adalah Menggapai Daya Ruh Idlafi. Ruh Idlafi. Anggayuh Daya Roh Ilapi. Ya. Tentang cahaya merah, cahaya hitam, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hijau muda, cahaya ungu, cahaya merah muda. Ini berarti tentang ngebahas tentang aura. Enggak, itu tentang tasawuf, Bang. Tasawuf? Iya, boleh Ki, silakan Ki. Apa ini maksudnya? Jadi roh Idlafi itu adalah roh yang mengiringi manusia. Roh juga yang mengiringi lahirnya manusia. Kita punya nafsu, kita punya keinginan, kemudian kita punya keengganan, dan kita punya amarah. Itu kalau disingkat jadi 4 biasanya, lawamah, mutmainnah, amarah, sufiah, itu ya. Kemudian ini adalah roh idlafi yang lebih dalam lagi. Kita nanti diminta untuk melakukan hal-hal tertentu, Bang. Contoh ini yang boleh diamalkan orang awam aja. Contoh ya.
kita lagi duduk tenang dengan cara-cara tertentu, membayangkan tulisan di situ Allah seumpama, ya kan? Nanti akan timbul cahaya. Kalau kita memang benar-benar udah lepas di masa itu, akan timbul cahaya yang kemudian masuk ke badan kita. Dan itu mengkonfirmasi yang aku bilang tadi ya. Rohi lapi, rohi dovi kan. Bahasanya aja bahasa Arab, kejawen loh ini. Iya sih. Betul Ki ya. Iya. Pengen jadi orang Jawa. Lah, udah jadi kan. Udah jadi. Oke, random lagi kita buka. Random lagi. Tentang alam nuriyah. Ya. Keraton berwarna hitam adalah keraton binatang yang hidup di darat. Keraton berwarna merah adalah keraton makhluk halus. Keraton berwarna kuning adalah keraton binatang yang hidup di udara. Dan keraton berwarna putih adalah keraton binatang yang hidup di air. Sementara keraton berwarna hijau adalah keraton tumbuhan. Iya. Aku bacakan sedikit. Cahaya-cahaya itu tergelar bersama dengan keraton yang begitu indah menakjubkan. Sesungguhnya yang terlihat itu adalah keberadaan panca indera ditambah dengan cahaya pramana atau inti kesadaran. Alam panca indera disebut ngalam hidayat yang berarti alam petunjuk karena ia menunjukkan tempat tergelarnya keraton. Tetapi bukan keraton yang sejati, melainkan keraton-keraton makhluk penasaran. Betul. Silakan Ki. Ya, itu membahas tentang alam nuriyah, alam cahaya. Lagi-lagi istilah Arab ya. Alam cahaya. Iya kan? Juga ya. Iya. Lanjut. Ya. Jadi ada beberapa cahaya yang kemudian kalau kita lihat kita dalam tafakur kita, dalam muhasabah kita, duduk kemudian kita melihat cahaya-cahaya tertentu. Dan itulah petunjuknya yang ada di sini. Nanti ada cahaya hitam. Oh ini karena hewan itu juga punya ruh ya. Apalagi makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus. Kemudian yang ada di langit, yang terbang-terbang tadi dibilang. Kemudian yang ada di laut. Semuanya ini adalah ruhiyah yang ada cahaya tertentunya sebagai patokan kita untuk masuk ke keraton atau kekuasaan itu. Jadi nggak heran Bang, nanti kalau kita bisa masuk ke keraton-keraton mereka, kita seolah-olah nih, kalau aku bilang beneran dipikir orang gini aku, seolah-olah kita bisa ngomong sama hewan. Seolah-olah kita bisa ngomong sama tumbuhan. Karena kita udah memasuki benar-benar gerbang keratonnya mereka. Jadi kita tahulah bahasanya hewan seperti apa. Bukan literally ya, bahasa hewan itu pawang-pawang itu loh paham semuanya. Kalau mereka udah tahu, oh ini hewan maunya gini, hewan maunya gini. Itu memang seperti itu. Dan saat kita masuk ke dalam keraton atau tataran yang namanya nuria atau cahayanya alam gaib, makhluk-makhluk gaib, ini kita harus super waspada. Sebelumnya kita dibekali banyak banget untuk membedakan yang namanya kesadaran kita benar atau salah. Seperti itu. Itu memang harus ada bekalnya Bang. Kalau enggak ngawur nanti kita di situ. Aku percaya sih kita bisa komunikasi sama hewan. Karena untuk orang yang punya kucing kesayangan, aku punya Julian, kayaknya aku bisa komunikasi gitu dengan kucingku. Walaupun kadang kita dibilang gila ya, ngapain sih lu ngomong sama kucing lu gitu. Tapi seakan-akan kayak kucing kita ngerti kita ngerti kucing kita maunya apa gitu. Itu alam nuriyah. Nah itu dia, kebahas di sini. Nah sekarang tadi kan Ki sempat menyenggol sedikit tentang laut. Ya. Sebuah cerita Ki mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan jin itu banyak di bawah laut, katanya begitu. Disitulah mengapa keluar sebuah legenda, kita sebut legenda atau apa, yang disebut dengan segitiga Bermuda. Yes. Katanya sih itu ada hubungannya dengan kerajaan jin, katanya begitu. Di Indonesia sendiri, segitiga Bermuda itu ada di antara Sulawesi, Jawa, sampai ke NTB kalau nggak salah. Masa Lembo. Google. Masa Lembo. Ya, betul. Masa Lembo ya. Nah, aku mau nanya sama Ki, apakah segitiga Bermuda itu ada hubungannya dengan kerajaan jin yang ada di bawah laut, dan apakah betul laut itu memang menyimpan banyak kerajaan jin atau bahkan mungkin kerajaan-kerajaan Indonesia yang hilang? Ya. Itu menarik sih pertanyaannya. Silakan. Oke. Jadi pertama kalau kemarin kita bahas tentang UFO, ya kan? Ada yang namanya USO, Unidentified Sea Object kan? Ya kan? Nice. Itu memang banyak sekali ya hal-hal yang kita nggak ketahui di lautan ini, banyak banget. Bahkan katanya lautan ini cuman dieksplor sebanyak 3% sampai hari ini ya. Sampai hari ini.
Sama kayak otak manusia ya? Iya. Sebenarnya otak manusia katanya bisa lebih. Lanjut lagi. Sebenarnya bisa lebih sih, Bang. Iya. Akhirnya sekarang banyak banget orang yang berasumsi ada kerajaan gaib di sini, ada kerajaan gaib di situ. Terutama di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda ini sudah menjadi legenda dari masa lalu yang kemudian populer di Indonesia semenjak ada buku yang namanya Dialog dengan Jin tulisan Muhammad Isa Daud. Itu gempar tuh buku. Ada jilid 1, jilid 2. Nah, buku ini menceritakan kalau di segitiga Bermuda itu memang tempatnya jin dan kemudian nanti tempat keluarnya Dajjal. Uniknya, setelah ditelusuri nama penulisnya, ini karena klaimnya dia adalah penulis dari Mesir terkenal, Muhammad Isa Daud. Setelah kita telusuri, Muhammad Isa Daud itu nggak ada. Ghostwriter aja. Iya. Lanjutkan. Dan akhirnya banyak hal yang nggak bisa dikonfirmasi dari dia. Kalau hal itu nggak bisa dikonfirmasi, kembali lagi itu pendapat subjektif ya. Tapi yang pernah aku saksikan nih Bang, ini yang pernah aku saksikan sendiri. Aku pernah naik kapal lah ya, naik kapal nggak jauh kok, sekitar Indonesia aja. Kemudian ya sebutin aja kemana, laut mana? Laut Jawa Cilacap. Oh iya. Lanjutkan. Kan kita mau ke arah rig oil gitu kan. Okay. Nah kita lihat di situ. Ternyata ada satu kapal tunda yang buat narik itu loh. Yeah. Itu yang nggak bisa gerak sama sekali. Yeah. Nggak bisa gerak sama sekali Bang. Mesinnya sampai ngebul segala macem. Ini benar-benar nggak bisa gerak. Dan ternyata diselimuti oleh sesuatu. Mungkin gambaran paling gampangnya kayak kraken gitu loh Bang. Yeah. Tapi itu setelah dilakukan ritual baru kelihatan semua tuh. Kayak cumi-cumi gede gitu. Betul. Warna hitam. Ya. Warnanya itu pokoknya kayak asap gitu Bang. Tapi kelihatan jelas. Beberapa orang yang naik kapal waktu itu tahun 2004 2005 lupa aku. Itu ada kok fotonya. Nggak tahu, mungkin ada itu fotonya, benar-benar takut semua kita. Dan akhirnya emang iya. Beberapa kali ada bangsa jin yang memang ngobrol ya. Itu bilang kalau banyak kerajaan yang memang ada di lautan. Iya. Tapi lagi-lagi untuk menyebutkan sebesar apa kerajaannya, itu kita nggak ada ukurannya Bang. Nggak ada ukurannya. Itu mau kerajaan besar atau kerajaan kecil, ternyata memang nggak bisa kita takar dengan ukuran manusia gitu. Apakah ada kerajaan yang memang bersembunyi di bawah laut? Kerajaan yang bersembunyi di bawah laut? Tembok Papua. Tembok Papua yang sekarang hilang semuanya hilang semuanya di jejak digitalnya. Tapi kalau kalian cari di let's say Reddit lah ya, itu memang ada emang ada tembok di bawah laut yang itu nggak kenal siapa pembuatnya, nggak ada literatur apapun tentang itu. Iya. Memang ada kerajaan manusia yang seperti itu. Untuk di wilayah Jawa sendiri, Selat Muria, kita bicarakan tentang Selat Muria. Dulu ada namanya Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kerajaan Kalingga itu dulunya ada Selat Muria. Ya kalau disebut Segoro Kidul, pokoknya Segoro Kidulnya Ratu Sima ini ya, itu Selat Muria, bukan laut pantai selatan. Justru seperti itu. Dan sekarang tertutup. Kemudian beberapa kota di pesisir Jawa Utara ini mulai tenggelam lagi. Diperkirakan Selat Muria akan muncul lagi dan membawa tatanan baru untuk masyarakat sekitar gitu. Makanya kemarin Pati geger kan? Iya. Ya, seperti itu kira-kira. Abang mau nanya sama Ki, ini karena Ki juga sudah menyinggung soal kidul gitu ya. Aktivitas mereka, bangsa jin, atau di sini mungkin karena kemarin kita sudah baru ada kedatangan bintang tamu yang memang kita bahas tentang Nyai Ratu. Aktivitas mereka di bawah laut ini, sepengetahuan Ki, kegiatan sehariannya kerajaan ini seperti apa sih Ki? Ya, sebenarnya kegiatannya sama aja kayak manusia sini. Bahkan ada riwayat di salah satu kitab, ya kan? Itu kalau mau, ini ada seorang istri yang suaminya hilang. Gimana caranya nemuin dia? Oke, kamu sorry ya, ini harus ngencingi kayak perapian gitu loh. Di tempat tertentu tapi begitu digencingi, masuklah dia ke alam jin. Kemudian ketemu sama suaminya itu. Loh, kok kamu di sini? Loh, kamu ngapain di sini? Berdua ketemulah itu.
yang dia saksikan itu ya sama aja kegiatannya seperti kegiatan manusia normal. Alamnya beda, rentang waktunya berbeda karena tentu saja bukan berdasarkan rotasi matahari ya. Nah, seperti itu. Akhirnya yang dilakukan mereka di sana dan yang kita lakukan di sini itu sama, paralel dengan waktu yang berbeda seperti itu. Ada masyarakat seperti itu. Spesifik, aku mau bilang di selatan, spesifik itu sebenarnya jadi banyak ini sih Bang, banyak kontroversi. Karena ternyata kalau kita lihat ini berdasarkan sejarah ini ya, berdasarkan sejarah ini ya, satu-satunya sumber sejarah yang bilang kalau adanya Ratu Pantai Selatan menemui dia itu cuman dari Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati ing Alogo yang mendirikan kerajaan Mataram Islam di hutan Mentawok Mataram. Itu sumbernya di situ. Pertama nih, berarti lokasinya ada di Yogyakarta. Ya. Lalu kalau disebut adanya di Pelabuhan Ratu, itu siapa dong? Kan gitu. Yang disebut di sejarah cuma satu itu loh, Bang. Kayak di Yogyakarta. Yes. Tapi emang ombak di pantai Yogyakarta tuh beda sih ya? Ya, beda, Bang. Beda sih. Aku sebagai orang yang suka di pinggir laut gitu, nongkrong, duduk. Beda sih ombaknya ya? Beda, Bang. Warnanya pun beda, ininya beda. Buihnya itu loh. Kalau di bawah, di atas Gua Cermai, kita lihat buihnya itu, kalau kita ngelamun lah, anggaplah ngelamun, Bang. Iya. Itu bisa muncul sesuatu yang tahu-tahu naik ke muka gitu. Tapi bener ya Ki, kalau misalkan kita pipis sembarangan itu bisa ke bawah ya? Soalnya kan aku pernah cerita sama Ki kan ya, waktu aku di Gunung Agung waktu itu kan aku pipis, aku udah izin-izin sih. Tapi memang langsung berubah sih itu. Nuansanya ya, Bang? Nuansa kayak di multiverse yang berbeda gitu. Betul. Mau nggak mau, jadi gini, kalau pamit itu bener ya? Pamit itu bener ya? Aku setuju sih. Harus itu, kalau aku bilang, paling nggak kita pamit sama makhluk-makhluk lain lah yang sekitar kita. Iya. Tapi ada kalanya mereka itu nggak suka sama, ini gimana sih orang, karena di situ memang tempat mereka melakukan sesuatu. Kalau enggak Bang, nggak masalah sih. Yang harus dihindari sebenarnya, harus dihindari ya, jangan buang air sembarangan di pohon aja. Aku di pohon lagi. Nah ya itu udah. Aku di pohon lagi waktu itu. Karena aku pikir ya gimana caranya, udah nggak ada tempat lagi gitu. Ya udah. Oke, Ki, kalau misalkan aku ngebahas sekarang sedikit, ini kita simpan dulu. Ngebahas tentang membuka aura ya, Ki ya. Karena kan tadi kita sempat mention tentang membuka aura. Ya. Dan ada tadi semar kuning. Semar kuning, betul. Itu salah satu mungkin dari sekian banyak ya. Pernah nggak Ki, dari pengalamanmu, orang datang ke Ki, ketika Ki mau buka aura orang tersebut, oke lah berhasil, tapi ada penyebab dari orang ini yang bikin auranya itu susah kebuka. Dan kalau ada itu apa? Oke, kemarin aku baru ngobrol banyak tuh sama dia. Iya? Iya, betul. Silakan. Jadi gini, aku mau luruskan sedikit Bang. Kalau orang nyebut ke aku buka aura, pasti aku bilangin, enggak, auramu itu enggak ada yang nutup, enggak perlu dibuka. Oke. Yang diperlukan adalah menyelaraskan semua yang ada di dalam tubuhmu supaya nanti auramu ini stabil kembali. Karena kalau dibilang aura manusia itu adalah perwujudan dari 7 warna cakra yang ada dalam dirinya. Iya. Menandakan karakternya kan. Nah, akhirnya kalau ada sesuatu yang memang disrupt atau memang benar-benar terganggu ya, benar-benar terganggu, ini karena kebanyakan ya Bang, kebanyakan karena perbuatan mereka sendiri. Aku setuju sih itu. Nah, itu. Bahkan hanya karena sesimpel inilah, kebiasaan ngemil lah. Sesimpel kebiasaan ngemil, aura bisa rusak Bang. Serius, dari situ. Aku suka ngemil lagi, Ki. Auranya gimana, Ki? Merusak itu gimana? Kalau cemilannya bener nggak masalah Bang. Oke. Kalau cemilannya salah Bang, itu nanti faktor yang ada, ini kan semuanya penyaringan ya. Dari makanan, kemudian disaring ke sini, ini cakra tenggorokan, kemudian disaring ke sini anahata. Nah, ini nanti nyebar energinya sendiri. Yang akhirnya, contoh ada orang yang nggak cocok buat makan kacang-kacangan. Nah, kan? Kok sama kita nyebutnya kacang. Nah, itu akhirnya nanti akan mendistorsi yang ada di dalam sininya. Nanti gampang resah, gampang naik darah, dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang makan daging, nanti jadi pemarah, dan lain sebagainya. Mungkin dia nggak sadar, Bang. Mungkin orang yang makan atau nyemil itu mungkin nggak sadar. Tapi orang di sekitarnya merasakan. Iya. Feedbacknya orang merasa nggak nyaman, ya dijauhi. Susah sendiri kan akhirnya dia. Itu. Berarti buka aura nggak perlu ke dukun dong?
Nggak perlu. Dimulai dari makanan. Dimulai dari makanan. Karena you are what you eat. Yes, itu dia Bang. Ki, sebelum ke buku ini dong, penasaran sama cerita tadi yang aku sempat tanya sama Ki. Abis ngurusin siapa yang disantet? Ada Bang, ada. Ceritain dong, boleh Teh? Penasaran Abang? boleh. Kasusnya seperti apa? Sudah berapa lama? Terus apa yang terjadi? Monggo Ki. Ada 2 yang krusial Bang. Yang pertama adalah satu orang yang aku bantuin gara-gara dia benar-benar diserang sampai habis Bang. Badannya habis. Benar-benar badannya udah nggak survive ini. Tapi kalau menurutku ini masalah sepele Bang. Ini masalah sepele. Kenapa aku bilang sepele? Karena cuma tinggal satu kunci. Ini ada makhluk yang benar-benar nyerang dia. Yang let's say disuruh orang ya. Disuruh orang. Ketika makhluk ini kita tahu kuncinya. Kita tahu kunci kebenarannya seperti apa. Dan kalau dia ternyata nggak ada dendam. Ini korban, nggak punya salah apa-apa, segala macam, kita bisa putus dengan sangat mudah sekali. Yang satu lagi di Jakarta, di pemerintahan Bang. Itu lagi gontok-gontokan Bang. Lagi gontok-gontokan banget. Itu yang bahaya, karena tiap hari datang macam-macam Bang. Kebetulan kemarin aku dapat petunjuk. Mimpi ya, aku mimpi ada nama Gondosuli. Gondosuli. Udah tuh aku nggak paham artinya apa. Sampai aku browsing segala macam, apa sih? Aku tahu Gondosuli nama kota di beberapa tempat. Tapi apa ini maksudnya? Apa bunganya? Apa gimana? Karena aku merasa kerepotan Bang tentang serangan yang orang ini tiap hari datang. Kedua ini. Ini tiap hari datang ganggu, benar-benar ganggu. Suatu saat baru hari apa ya? Hari Senin kemarin. Aku ada di suatu acara di daerah Kalibata. Di situ ada, aku sebut namanya nggak apa-apa lah. Di situ ada Kiai Arif Zamzami. Kiai Arif Zamzami itu kebetulan pesantrennya dia adanya di Gondosuli Bang. Bener, sampai aku akhirnya langsung ngucap sama si Kiai Arif ini. Kiai, Wallahi, aku kemarin itu mimpi nama Gondosuli ini. Ada apa sebenarnya? Dan akhirnya kita cerita-cerita lah. Dan dia Bang, anehnya ini Wallahi ini aneh banget. Dia itu ngenalin aku Bang. Padahal kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan aku dapatlah beberapa kunci untuk kemudian tentang hal ini ya, tentang orang yang serang-serangan ini. Ini aku dapat beberapa kunci untuk bisa mengungguli serangannya. Seperti itu sih Bang. Setiap harinya serangan apa yang terjadi Ki? Fisik dan spiritual. Fisik dan spiritual. Jadi serangan fisik itu tahu-tahu badannya dia nggak bisa gerak Bang. Badannya dia benar-benar kayak ada pennya gitu loh, kaku gitu loh. Seperti itu. Terus kalau dia mau nemuin orang, somehow seperti apa dia dibikin telat Bang. Jadi yang biasanya nggak telat, ini nggak masuk akal Bang. Ketemuan mau janjian jam 7 gitu ya. Udah berangkat dari jam 4, nanti ada aja yang supirnya kebablas, yang apa segala macam. Dan itu nggak sekali 2 kali. Nanti lakukan pengecekan, apa nih, ada apa nih? Bener diserang. Kalau kayak gini tuh yang bekerja apanya sih Ki? Si jinnya kah atau apa sih? Bingung aku. Nih, tak kasih lihat Bang. Cerita. Ini di sini Bang, yang bekerja ini di sini. Ada di buku ini? Di yang ini Bang. Oh di itu. Oh itu malah tadi belum tak buka karena isinya kayak mantra-mantra. Iya. Semua. Nih. Ini kalau dilakukan dengan benar gini-gini ini bisa nyasar-nyasarin orang juga Bang. Jadi kompleks serangannya, nggak cuma sekedar ngirim makhluk segala macem. Ini serangan berat kompleks soalnya. Jadi nggak semudah itu jadi tukang santet? Oh lah, nggak. Nggak semudah itu jadi tukang santet. Kebanyakan orang yang ngaku bisa santet itu bohong Bang. Iya. Karena orang yang ngaku yang benar-benar tahu santet, mereka akan benar-benar bersembunyi. Pertama, ngaku sebagai santet itu bisa disikat sama orang lain. Benar sih, dites. Iya. Dan ini apa sih yang tadi yang Kiat mau buka ini? Itu dia. Itu Sam itu matahari. Kemudian beberapa simbol-simbol. Jadi kalau aku bilang apakah serangan-serangan santet, aku bilangnya santet lah ya, buat kepentingan kemudahan komunikasi. Apakah semua serangan santet itu jelek? Ternyata enggak Bang. Di salah satu kitab, namanya kitab Syamsul Ma'arif lagi-lagi, itu ada yang namanya cara untuk melawan musuh, cara untuk menghancurkan musuh. Rajahan Bang, Arab. Ya sama lah seperti ini tadi, rajahan Arab. Sekarang gini, aku mikir jadinya, kalau ini dipakai untuk musuh, ya kan? Berarti kita semua bisa pakai dong. Seumpama amit-amit ya, amit-amit aku nyantet orang lain siapa gitu, musuhku gitu. Berarti kan dia musuhku. Apakah aku yang zolim? Belum tentu, bisa jadi dia yang zolim.
Tapi kalau dibaca sama orang yang apa namanya yang nolongin dia, wah ini santet ini kayak gini. Enggak, padahal itu ada di apa namanya kitab juga. Oh, jadi nggak selamanya santet yang dikirimkan ke orang itu berupa makhluk goib ya? Makhluk gaib itu cupu, Bang. Oh. Serius beneran. Itu cupu kalau menurutku. Itu bisa kita putus Mudah. mudah. Yang susah itu si ilmu ini. Betul. Karena ada ajian atau ada mantra-mantra tadi. Betul. Berarti mantra lebih kuat daripada pengiriman makhluk halus. Metode mantra, kemudian timing, dan kemudian beberapa hal-hal khusus ini jauh lebih mematikan kalau aku bilang. Aku ambil contoh yang sejarah lagi lah ya. Aku ambil contoh sejarah aja. Dulu ada Haryo Jipang. Haryo Jipang ini Haryo Penangsang. Dan satunya lagi ini adalah Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo itu Joko Tingkir itu loh. Satunya adalah muridnya Sunan Kudus, satunya adalah muridnya Sunan Kalijogo. Ini ya udah lagi dalam pertemuan ini. Udah duduk aja dulu. Akhirnya Adipati Jipang si Haryo Penangsang duduk duluan. Bawahnya apa coba, Bang? Raja Kolocokro. Bawahnya itu Raja Kolocokro. Udah jebak-jebakan ini dua orang ini. Dua orang ini udah jebak-jebakan dan akhirnya karena Aryo Jipang ini udah tahu, aku apes sekali nih gara-gara aku salah duduk duluan ini. Di peristiwa itu ketika Haryo Jipang ini mau langsung nyerang si Hadi Wijoyo atau Joko Tingkir ini bisa aja dikode sama Sunan Kudus. Ya kalau keris sudah seharusnya ditempatkan di tempatnya. Itu maksudnya sikat aja udah. Gitu. Tapi lagi-lagi karena faktor itu tadi, faktor Raja Kolocokro ini tadi, blank dia. Nggak jadi. Udah pergi, udah nih nanti dipeseni lagi. Jangan nyebrang sungai duluan. Yang nyebrang sungai duluan pasti kalah perang. Udah dibilangin gitu nih. Tapi ya yang namanya siasat ya, fikih siasah itu namanya. Si Haryo Penangsang ini salah. Karena dia naik kuda. Kudanya dia kuda istimewa, hitam, namanya Gagak Rimang. Ini kuda perang bener-bener. Jantan. Salah. Perang bawa kuda jantan. Dikasih kuda betina. Ngejar langsung. Nyebrang. Dan akhirnya ususnya terbural keluar. Bahaya mana sekarang? Kalau itu cuma dikirimi makhluk, Bang. Sama rangkaian jebakan seperti itu. Jauh bahayanya. Strategi itu. Nah, di tingkat-tingkat tertentu, kita mainnya udah main catur seperti itu, kan? Misalkan ada orang datang, buatkan saya raja untuk menjebak orang ini, membuat orang ini tertulis sama saya, misalkan. Ya, gimana aku? Kepentingannya apa dulu? Kepentingannya nggak penting, pengen nyiksa orang itu aja. Nggak mau. Kalau nggak ada kepentingannya nggak mau. Saya suka. Siap. Uangnya besar? Ya mau. Udah sering, Bang, tanya sama dia. Nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Nah, jadi gini, Bang. Kalau aku harus melakukan sesuatu hanya dengan keinginannya dia ya, nggak ada kepentingan yang lain. Dikasih duit berapapun aku nggak mau. Asli aku nggak bakal mau. Karena apa? Karena semua hal yang dilakukan, yang dia inginkan itu aku harus pilih. Ini berdasarkan hawa nafsunya dia. Apa gara-gara dia mau nge-take down seseorang, gara-gara memang harus atau memang kepinginnya dia. Aku harus ambil sikap, aku harus berpihak. Boleh nggak kalau aku berpihak ke dia? Apa untung ruginya buat maslahat kebanyakan ya? Buat kemaslahatan orang lebih banyak? Apakah karena gampang aja, Bang. Nanti bakalan jadi buntutnya aku ke belakang. Kalau aku nyerang satu orang, ternyata di belakangnya dia ada orang lain. Wah, panjang lah itu, Bang. Panjang lah. Mau dikasih ratusan juta pun habis. Habisnya apa? Di jalan habis. Ngasih orang habis, buang apes, sedekah habis. Uang setan dimakan jin. Betul. Mau sampai berapa? Mau sampai apa namanya? Iya. Yang namanya duit pasti habis lah, Bang. Iya. Kayak gitu. Nah, perang goib yang paling sadis pernah Ki lalui itu seperti apa? Dan melawan apa? Atau melawan siapa kalau mau nyebut? Perang goib ya, aku bilang jamaah aja lah ya. Jamaah lah ya. 2014 pokoknya, Bang. Apa ceritanya? Ceritanya ada 2014 itu ada sebuah event di Indonesia yang menentukan arah negeri ini seperti apa. Iya. Nah, itu sadis, bener-bener sadis. Itu 2014 itu bener-bener sadis. Dan kemudian buntutnya sampai 2019, Bang. Itu ada satu peristiwa lah di Indonesia. Kalian tahu lah peristiwanya apa. Ini namanya semantik, guys. Nggak boleh langsung ini. Nah, akhirnya buntut-buntutnya hal-hal itu sampai
ada beberapa kalau aku bilang apa ya, bukan makhluk tapi sosok ancient, sosok kuno. Yang bener-bener mereka harus ikut. Ada apa sih ini kok sampai segininya? Ngacak-ngacak ini ada apa sih kok sampai segininya? Itu ada beberapa yang sempat aku temuin bang, sosok-sosok ancient itu. Pesannya cuma satu kok, pesannya cuma satu. Ini kalau nggak dibenerin, rusak. Aku sih sebagai apa namanya, yang nggak ada urusannya sama dunia kalian, kan mereka nggak ada urusannya sama dunia kita. Aku sih nggak mau tahu. Tapi kalau kalian hancur-hancur sendiri, jangan ngerusak alam ya. Itu aku juga di situ loh. Sekarang yang terjadi apa bang? Sekarang yang terjadi yang dibilang rusak alam itu ternyata apa? Bukan perpecahannya bang, eksplorasi alam. Itu yang namanya merusak alam, eksplorasi alam yang dimana-mana orang apa namanya tanah bumi itu loh biasa aja, tahu-tahu dikedukin, digali, buat dicari. Kemudian kalau udah ketemu isinya, apa isinya diapain? Dijualnya bukan buat kemaslahatan kita, betul. Buat orang lain. Buat orang lain. Bukan buat kita tapi buat dia. Kita kan banyak, dia kan satu orang. Nah, itulah yang dia dan teman-temannya. Ya teman-temannya cuma kebagian kecil. Itulah yang lebih maut bang sebenarnya. Ki, aku tuh ini ya penasaran Ki. Karena kan aku nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau di Pulau Jawa ini sendiri, mungkin ada di buku ini. Ada. Tadi kan Ki sempat menyebutkan tentang demit-demit. Demit-demit di Pulau Jawa, di tanah Jawa ini yang paling sakti itu seperti apa, wujudnya apa, dan namanya apa. Sakti itu apa ya? Mungkin lebih menakutkan deh, yang harus kita takuti banget gitu. Ya. Bentuknya ya bang. Kalau bentuknya semuanya aneh. Aku bilang semua bentuknya aneh karena gini. Kalau aku bilang, ini kita main normal dulu ya bang. Kalau aku bilang ada satu makhluk yang mukanya itu kayak rusa. Kemudian tapi jalannya kayak kelinci. Lompat-lompat dengan 2 kaki. Apa coba? Susah kan bayangin itu? Makanya aku bingung. Ini siluman berarti ya? Enggak, ini kita ambil apa namanya survei. Iya makanya, bingung aku. Kanguru bang, mukanya kayak rusa, jalannya kayak kelinci lompat-lompat, ya kan? Nah, kalau aku bilang ada kepalanya banteng besar, kemudian badannya seperti cadel segala macam, itu orang kalau nggak menyaksikan itu pasti nggak kebayang bang, pasti susah buat bayangin itu. Iya, oke. Nah, percaya ya teman-teman, semua makhluk-makhluk gaib yang punya apa namanya, yang di buku ini karena ada beberapa hal yang di situ, itu bentuknya nggak ada yang normal bang. Bentuknya sudah pasti bikin orang kaget, bisa pingsan, pasti, itu pasti. Kalian bisa nggak pingsan kalau kalian udah latihan lihat dedemit biasa. Yang paling menakutkan kayak apa sih Ki deskripsinya? Naga bumi lah aku bilang. Naga, kalau kita bilang naga yang aku lihat ya, itu naga bener-bener kayak ular biasa, warnanya hitam semua. Cuman kalau kita dihadang sama naga di depan muka kita, ini kepalanya, lebar kepalanya ya, segede 2 bis dijajar itu bang. Kemudian mangap ke arah kita. Ya, mangap terus, cret. Sampai ya palingan jaraknya sekamera inilah. Air mata udah keluar, nggak bisa nangis segala macem, tapi badan juga nggak bisa gerak. Ya kan? Dan aku tahu itu powernya nggak main-main bang. Momen di mana dan momen apa Ki bertemu atau ada pertemuan itu? Aku lagi nyari sesuatu. Pusaka, betul. Yang dulu guruku juga punya, yang aku bilang guruku punya. Terus kemudian aku disuruh cari, dan itu ada di salah satu gunung, adanya di Semeru. Buat kalau kalian mau coba cari, silakan ke Semeru. Nanti kalian bakalan ketemu itu. Aku nggak kasih tahu titiknya di mana. Kemudian kenapa dia ngebuka mulutnya? Karena di dalam mulutnya itu ada sebuah batu kecil, batunya kecil, warnanya merah, nyala mulutnya bang. Kalau orang bener-bener punya, nanti kan kalau aku bilang ya, cara ambilnya segala macam, itu pasti banyak yang sotoy bang. Si merah delima ini. Ya, ada cara ambilnya bang. Oh, ada lagi caranya. Ada cara ambilnya. Kalau kita ambil gini, wah, nggak bisa. Nggak bisa. Ada cara ambilnya bang. Ada cara unboxingnya ya? Di YouTube ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada. Dan udah aku cek ya, karena aku penasaran. Masa sih aku aja carinya sesusah itu ya? Wah susah lah pokoknya. Kok banyak orang yang aku punya segala macam, aku lihat lah mainan. Ya gitulah bang, kira-kira bang.
Dan sampai sekarang aku nggak mau ngasih tahu gimana cara ambilnya. Cara ambil itu dari si ular itu. Ki berhasil nggak? Ada barangnya di aku. Iya. Nggak semudah itu cara ngambil. Enggak. Dan aku tahu ya nama ularnya siapa, aku tahu. Dia ada lah di sini. Di sini ada. Ada. Halaman berapa? Jangan nanti dipanggilin sama Bang Robi. Emang bisa dipanggil? Bisa dipanggil? Nggak bisa. Oh, nggak bisa kan? Kita panggil namanya pun ya udah dia bodo amat. Tapi kalau kita di lokasinya, kita panggil namanya sembarangan, kita dibikin nantang, Bang. Mau apa ini orang? Apa namanya? Panggil namaku. Kok tahu dia, dari mana dia tahu? Udah linuweh kamu sampai tahu namaku. Samperin, Bang. Itulah kira-kira. Jadi wujud jin ini, kadang-kadang aku orang awam, wujud jin ini adalah naga. Yang aku temui berat ya. Ya. Naga. Yang aku benar-benar temui berat naga. Yang bentuknya macan gede banget. Itu enggak se-vibes itu, beda. Enggak se-vibes itu sama aku. Ki, karena kita tadi sempat mention tentang gunung. Mengapa Kiatmu tertarik dengan Gunung Kerinci? Oke. Mau nyari apa di sana? Gunung Kerinci itu istimewa dengan macannya. Aku bilang macan lah ya langsung. Harimau. Goib. Sumatera. Atau beneran? Fisik dan goib. Oh. Fisik dan goib. Ya masa mau naik gunung niatnya kita mau nyari macan, yang ada abis kita. Kayak mana sih Ki? Kita tuh ada rencana ini kerinci ya. Kenapa Ki mau naik? Mau nyari macan? Ya ngapain? Itu kan bad luck, yang ada kita nggak pulang. Nggak pulang. Yang goib aja. Ya. Apa yang mau dicari di Kerinci? Biar teman-teman yang di Jambi ya tahu kalau Kerinci itu adalah salah satu gunung tidak hanya tinggi dan indah tapi juga sakral. Betul Silakan. sekali. Ada apa di sana? Ya, kita kalau jadi ke sana ya, kita bakalan cari dua hal. Yang pertama, macan gaib, datua di sana sama satunya bunian. Namanya Datua. Datuk itu Datu ya. si Datuk itu ini, apa namanya? Macan gaibnya. Ada tanda-tanda macan gaib itu kalau mendekati kita. Jadi buat teman-teman yang mau tahu baunya macan di alam liar, itu baunya agak perengus kan. Perengus itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kebakar ya? Kabel kebakar? Pokoknya hampir mirip kambing gitulah. Oh iya. Perengus gitu. Nah, tapi yang namanya Datuk Kerinci itu, ini baunya limau, Bang. Limau? Iya, baunya jeruk limau. Ada satu mitos, kalau kita di bawah ini hujan, di atas nggak hujan nanti. Pas kita naik, di atas nggak hujan. Tapi kalau di bawah ini terang, kemungkinan kita bisa kena hujan di atas. Kena badai di atas, seperti itu. Itu Kerinci. Nah, buat teman-teman yang ada di Kerinci, ada pohon mati tuh. Ada pohon mati di situ tuh. Katanya, ini aku juga perlu konfirmasi ya nanti. Kalau ke sana, benar-benar ke sana. Ini ada kampung bunian di sana. Kampung? Kampung bunian. Oke. Kampung bunian itu makhluk kecil ya. Oh iya. Ini juga aku kepengen tahu. Ini apa namanya? Makhluk kecil ini makhluk gaib atau manusia? Atau manusia. Seperti itu. Manusia kerdil. Betul. Karena bunian juga ada di Aceh, namanya Mante. Yang di Flores juga ada, namanya Homo floresiensis. Ya. Nah, seperti itu. Aku juga pengen tahu itu. Dan yang penting itu tadi, macan gaib. Setelah macan gaibnya datengin kita, apa maksudnya? Kira-kira gitu kan. Siapa yang akan didatangi oleh si Datuk? Biasanya orang-orang yang ada keturunan tertentu, Bang. Karena ada beberapa keturunan daerah yang nggak boleh ke situ, Bang. Oh iya? Iya. Coba teman-teman yang ada di daerah situ yang sering naik ke Kerinci, kasih tahu kita. Oh. Ada keturunan tertentu yang nggak boleh naik ke situ. Keturunan tertentu yang memang dulunya mungkin melawan si Datuk? Ya mungkin lah ya. Mungkin lawannya atau memang berseberangan jalan. Berseberangan jalan dan ajaran ya. Seperti itu kira-kira. Kalau Ki misalkan ketemu, Ki mau minta apa? Aku sih nggak minta apa-apa. Bohong. Lu sering sana-sini nyari-nyari. Nyari-nyari. Ki kenapa pengen ketemu sama Datuk Kerinci ini? Aku kepengen membongkar satu legenda yang mungkin jarang orang dengar. Tentang? Namanya Cindaku. Cindaku. Ada yang pernah tahu Cindaku? Apa itu, Ki? Cindaku itu manusia harimau. Manusia harimau yang di tahun 92 seingatku ya. Itu ada apa namanya? Foto dari hutan yang benar-benar orang berdiri, separuhnya harimau. Cindaku itu manusia harimau yang bisa berubah jadi harimau benar. Saat dadanya menempel ke tanah, dia bisa berubah jadi harimau. Itu ada hubungannya dengan 7 manusia harimau Ngarai Sihanok yang di sana aku belajar sileknya, apa namanya, silat harimaunya Ngarai Sihanok itu.
Dan aku cari sampai saat ini keturunannya Cindaku yang seperti apa. Nah, aku makanya pengen tanya sama datuknya. Gitu, Bang. Kan Ki Atmo di kehidupan sebelumnya udah jadi harimau. Wah ya, Kenapa mau jadi harimau lagi? aku pengen jadi kembang aja lah. Kembang desa lagi. Jadi menurut Ki, untuk teman-teman yang mungkin berdarah Jawa asli seperti Ki ya, atau mungkin setengah Jawa lah kayak saya gitu, ini kan sudah ada 4 buku yang memang kalau anak zaman sekarang kan mungkin nggak ada waktu untuk membaca atau mungkin dia juga untuk menikmati atau mempelajari ini semua. Tapi secara surface-nya di permukaannya, Ki punya pesan apa kepada teman-teman yang berdarah asli Jawa ini untuk tetap bisa menghormati dan menghargai leluhur lah istilahnya. Silakan Ki. Oke, prinsip pertama orang Jawa itu ojo gumunan, ojo kagetan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, kalian jangan langsung gumun atau heran ya. Semua panca indera manusia itu dirancang untuk arahnya ke sini nih, ke pemikiran. Saat kita lihat sesuatu, jangan menyimpulkan, pikir dulu. Dengar sesuatu, semuanya pikir dulu. Semuanya diolah. Hingga akhirnya nanti kalian bisa melakukan kesimpulan, menyimpulkan sesuatu hal. Yang nantinya kesimpulan teman-teman juga harus dibandingkan. Orang Jawa punya 3, Bang. Kebenaran, tentang kebenaran. Kebenaran menurutmu sendiri, kebenaran pribadi, bener dewe. Kemudian yang kedua, kebenaran bersama atau bener wong akeh. Dan yang ketiga, ini kebenaran yang sejati. Itu aja. Dan semua panca indera, kalian harus lakukan itu, mengolah itu untuk pemikiran. Jangan sekedar dinikmati. Itu, Bang. Thank you, Ki. Thank you. Penasaran ya kenapa namanya Ki Atmo? Mungkin panjangnya Ki Atmosfer ya? Atmosfer. Tapi Bang Robi pengen ngucapin terima kasih banyak buat seluruh penonton kita dan juga khususnya buat fansnya Ki Atmo. Kalian minta Bang Robi untuk mengajak kembali Ki Atmo dan alhamdulillah beliau bisa hadir hari ini. Dan ya insya Allah kita punya program bareng kali ya Ki ya. Ais bisa kali. Kita naik kerinci bareng pakai GoPro gitu, keren kali ya. Asik, Bang. Kita berdua aja, timnya nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Mereka naik ke lantai 2 aja capek, Ki. Naik tangga aja, gitu. Ki sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus, Bang. Saya tahu mengobati orang yang kena santet itu nggak mudah, apalagi dirimu punya istri. Semoga sehat-sehat kalian. Siap. Ya. Amin, Oke. amin. Terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.